Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Effendi, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Banyurip 3, 364 Kota Surabaya. Saya mahasiswa PPK Batch 2 kategori 1 LPTK Universitas Islam Negeri Surabaya tahun 2024. Kali ini saya membuat video pembelajaran kelas 6 Bab 8 tentang peduli lingkungan sebagai persyaratan uji kinerja praktik pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Oke, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oh, siapa? Aufar. Bukan. Ilham? Oh. Kenapa? Sakit? Ya, mari kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Amin Allahumma. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ya, minta tolong ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelah sini ya. Oke, silakan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Andin, silakan kembali. Nah, anak-anak minta tolong cek kesiapannya, kerapiannya, bajunya yang kerah-kerahnya gatel, gak nyaman. Ya, ininya pinggangnya, duduknya yang nyaman. Silakan duduk senyaman mungkin, bersandar pada kursi. Nah, kakinya dipijakan pada lantai dan rileks ya. Baik, anak-anak ya. Kita nyanyi dulu yuk ya. Kita nyanyi Beduk Agung, hafal kan? Oke, ya semangat. 3, 2, 1. Beduk Agung, beduk agung, yang tergantung, ini bunyinya, dong dung etek, dong dung etek. Baik, terima kasih, semangat sekali. Tambah lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, keren, luar biasa kelas 6B. Nah, anak-anak, saya coba merefresh dan mengingatkan kembali pelajaran yang lalu. Kita pelajaran yang lalu belajar tentang apa? Ketetapan Allah. Betul. Termasuk rukun iman keberapa, anak-anak? Rukun iman ke 6. Pinter, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 8 lanjutannya ya, yaitu tentang tema peduli lingkungan. Anak-anak, pembelajaran kali ini ternyata masih berhubungan dengan pelajaran yang lalu tentang ketetapan Allah, tentang qada dan qadar. Nah, ternyata anak-anak ya, misalkan ada terjadi banjir, bencana alam, apakah itu semuanya atas izin Allah? Iya. Betul, berarti kejadian dan peristiwa itu atas ketetapan Allah, sehingga pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini masih bersangkutan dengan atau berhubungan dengan pelajaran yang lalu. Baik,
Oke, Pak Ahmad ada 2 pertanyaan ya. Tolong dijawab, disampaikan pendapatmu. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika kalian ya membuang sampah terus-menerus? Silakan Bella. Kan kotor. Lingkungan menjadi Kotor. tuh, tepuk tangan buat Bella. Oke. Siapa lagi mungkin dari kelompok sana ada? Apa yang akan terjadi jika kita terus-menerus membuang sampah sembarangan? Apa? Ada yang menyampaikan? Silakan. Alam Teh. akan tercemar. Alam atau bumi kita akan tercemar. Betul, tepuk tangan buat baik. Pertanyaan kedua ya anak-anak. Nah ini yang sejuk-sejuk nih. Apa yang kalian rasakan jika sedang berada atau duduk di tempat yang indah, sejuk, segar? Apa yang kalian rasakan? Nyaman melakukan kegiatan sehari-hari. Nyaman melakukan kegiatan sehari-hari. Betul. Satu lagi. Siapa yang menyampaikan? Apa? Senang. Merasa senang. Ya, tepuk tangan juga betul juga ya. Nah, oke, anak-anak, ternyata pada dasarnya kita itu adalah manusia-manusia yang mencintai tempat atau lingkungan yang bersih. Maka ya sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kebersihan. Nah, sebagai motivasi hari ini anak-anak ya dan penyemangat, dengan menjaga lingkungan kita telah ikut serta merawat bumi untuk kehidupan yang lebih baik bagi kita saat ini ataupun buat anak cucu kita di masa mendatang. Jika tidak kita lakukan sekarang, mau kapan lagi? Jika tidak kita lakukan hari ini, mau kapan lagi? Jika bukan kita yang melakukan, siapalah lagi ya? Oke, baik, itu motivasi hari ini. Nah, Pak Ahmad punya video dan gambar nih ya. Menurut kalian silakan diperhatikan bagaimana tanggapan kalian nanti. Video yang pertama ya anak-anak ya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang di atas sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video singkat ya, video singkat. Apa yang kalian perhatikan tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Polusi yang terjadi akibat apa? Ulah manusia. Apa yang dilakukan manusia dalam video tersebut tadi? Apa? Membuang sampah sembarangan. Betul. Apalagi? Apalagi? Silakan. Yuk, sampaikan tadi yang kamu lihat di dalam video tersebut. Ada? Apa lagi? Selain apa? Adit?
Iya, memproduksi sampah plastik, kita menghasilkan sampah plastik terlalu berlebihan. Tidak mau menolak sampah plastik. Apalagi satu lagi? Apa tadi? Ya? Asap pabrik. Asap pabrik yang menyebabkan apa? Polusi, pemanasan global ya, pemanasan global. Ngomong-ngomong soal pemanasan global, dunia kita dari level pemanasan global kini sudah menjadi pendidikan global. Jadi levelnya lebih naik. Berarti kalau dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya bumi makin hari makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Pertanyaannya sekarang, kira-kira biar bumi itu tidak makin buruk, apa yang bisa kalian lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, betul. Apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi sampah plastik. Mengurangi produksi sampah plastik. Misalnya kalau apa? Kalau jajan, berbelanja, memakai tas ramah lingkungan atau guna ulang. Satu lagi, apa lagi? Apa yang bisa kalian lakukan? Tadi kan di video sudah ada polusi, pencemaran sungai laut, pencemaran tanah. Apa yang bisa kalian lakukan? Ya, silakan. Apa? Apa, Nana? Ada lagi, satu lagi ya. Menanam pohon. Menanam pohon, betul. Erlita, apa? Mendaur ulang sampah organik. Mendaur ulang sampah anorganik ya, anorganik yang bisa didaur ulang, betul. Kalian luar biasa. Oke, nah Pak Ahmad punya satu dalil Al-Quran ya, yang menjadi salah satu pedoman tentang kenapa seorang umat Islam itu harus peduli lingkungan ya. Di surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan. Ya, berarti ada tanda-tanda kerusakan ya, kata Allah. Ini ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu kan. Berarti 1500 tahun yang lalu ya, kurang lebih 1500 tahun yang lalu Allah sudah berfirman ada tanda-tanda kerusakan. Di mana kerusakannya? Di darat dan kalau di bumi tadi kalian perhatikan apa? Di video tadi. Di laut sampah, di darat pencemaran, di udara polusi kan? Nah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar ya, agar kembali ke jalan yang benar. Nah, sekarang anak-anak bersama kelompoknya saya akan memberikan dua pekerjaan ya. Yang pertama, kalian kan sudah membawa handphone ya. Nanti satu kelompok membuat satu peta konsep ya, membuat konsep ya. Carilah dalil Al-Qur'an atau Al-Hadis ya di HP kalian, kemudian sematkan di kertas kalender bekas, kamu tulis boleh terjemahnya. Terus habis itu kamu diskusikan bersama kelompoknya, simpulkan dari hadis atau Al-Quran yang kamu ambil, yang kamu cari atau yang kamu temukan, kira-kira apakah Islam mengajarkan kita untuk peduli lingkungan atau tidak? Paham sampai sini? Paham ya? Satu kelompok membuat berapa? Satu, mencari satu. Kamu cari dalil yang berhubungan, misalkan boleh, misalkan Al-Hadis juga boleh, nggak harus Al-Quran. Kamu tinggal cari di Google apa? Cari di Google nantinya kayak gini. Hadis yang bertentangan dengan. Bukan. Jadi kata kuncinya hadis yang berhubungan dengan sikap peduli lingkungan. Misalkan kamu ketik seperti itu, atau dalil Al-Quran yang
memerintahkan untuk peduli lingkungan. Kamu cari seperti itu, habis itu diskusikan, terus simpulkan ya. Kesimpulannya dari hadis tersebut kurang lebih, apakah Al-Quran mengajarkan kita untuk peduli lingkungan atau tidak? Paham? Paham. Baik. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, kalian akan presentasi satu persatu ya. Kemudian setelah presentasi, tugas kedua yaitu masing-masing kelompok mendiskusikan lagi kira-kira aksi nyata apa yang bisa kalian lakukan untuk ikut serta menjaga lingkungan atau menjaga bumi mulai dari dalam lingkungan sekolah. Paham? Oke, baik. Silakan kalian berdiskusi, tentukan cari satu hadis mulai dari sekarang. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan diskusikan ya. Satu saja. Satu hadis atau boleh juga satu Al-Qur'an ya. Satu ayat di Al-Qur'an yang memerintahkan untuk peduli lingkungan. Silakan yuk. Silakan berdiskusi. Ya, ditulis di mana? Ya itu satu. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kurang menitan lah. Ayo silakan cari satu hadis ya atau ayat Al-Qur'an yang mengajari kita untuk peduli lingkungan. Yuk, durasi. Mulai dari tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kan ditulis di situ kelompoknya dulu namanya siapa, oke? Hah? Apa? Nah, kamu cari di googling itu. Nah, ditulis di situ. Ya, terjemahnya boleh. Apa? Presentasinya gimana? Nanti bareng-bareng di sini. Baca. Ya dijabarkan dong itu, dijabarkan. Apa yang di dalam itu kan ada tentang apa perintahnya. Hadis nggak pakai? Boleh, hadis saja boleh ya. Isinya tentang apa ya? Boleh dijabarkan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana kan bisa ya. Ayo silakan. Dipakai yang bagus, kamu tulis kelompok 1 hadisnya apa di sini juga boleh ya. Bagus juga ini kayak ini, tinggal diwarnai. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Campur gitu. Iya, dicampur aja. Kan pilih yang terbaik ada. Cuman baru satu kan? Oh, kamu pilih ini aja, silakan. Nanti kamu jabarkan di sini ya. Enggak apa-apa ini dipakai ya. Iya, boleh. Bagus. Ya. Silakan, nanti kan kalian punya 2 ya. Punya 2 yang lebarnya sama, didobeli aja nanti, didobeli. Taruh di atasnya buat presentasi kayak gini ya. Ya kan satunya mengerjakan ringkasannya itu kan. Satu aja, satu kelompok. Oke. Silakan. Kalau bisa yang lebarnya sama sehingga nanti pas ditempel jangan kayak gini loh. Maaf. Ya. Sini. Riu. Ah, ini nanti bisa disolatif. Lebarnya sama kan? Buat presentasinya lebar atau di sebelah sininya boleh. Ya, silakan dirapikan. Ya. Boleh, yuk. Bisa. Ayo, hadisnya sudah ketemu? Cari hadisnya dulu atau ayat Al-Qur'an, banyak kok ayat Al-Qur'an yang menjelaskan peduli lingkungan.
Yang paling utama yang diselesaikan ini ya, konsepnya tadi ya. Hadis atau Al-Quran, jabarkan siapa yang meriwayatkan, apa atau nama suratnya apa. Setelah itu kamu simpulkan, oh ternyata Islam bagaimana, ya. Hadis ini memerintahkan umat Islam untuk ngapain, misalkan, ya. Ayat ini melarang umat Islam untuk apa? Jadi nanti kamu simpulkan ya. Sama-sama. Yuk. Hah? Iya. Nah, kalau menyampaikannya gimana nanti? Pakai bahasa Arab. Ya boleh, yuk silakan. Halo Pak. Oke. Tulisannya yang ini ya, yang tebel ya. Kalau bisa pakai spidol aja enggak apa-apa. Biar langsung. Ya, ditulis langsung pakai spidol biar sekali kerja. 10 menit lagi. Apa Pak? Nggak jadi pakai iku kok. Serah, bebas mana, tapi di apa namanya? Disepakati. Ya. Ayo. Ada masalah? Sudah dapat hadisnya? Sudah. Mana? Loh, yuk jangan lama-lama. 10 menit waktu yang sangat cepat. Bukan kehidupan lingkungan, ayat langsung aja kamu nyari dalil Al-Quran yang mengajari untuk peduli lingkungan. Ada. Yang memerintahkan peduli lingkungan. Itu banyak tuh. Nah, surat Ar-Rum tadi ada ini. Nah, ini banyak ini referensinya. Al-A'raf ini ya. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, tulis. Nah, ini juga termasuk surat Al-A'raf ya. Iya, dicari surat Al-A'raf gimana. Terus kamu simpulkan, oh di sini perintahnya apa sih? Kayak itu. Tadi kan itu apa itu kan bacain hadisnya kan tak tulis Arabnya sama artinya orang itu bermepet itu simpulannya juga harus isinya boleh kan belum habis ya. Iya. Isinya tentang apa, kesimpulannya simpulkan. Kesimpulannya hubungkan dengan itu ya, apakah Islam itu melarang atau memerintahkan peduli lingkungan apa enggak, kayak gitu ya. Paham? Oke, waktu berjalan. Iya, betul, digandeng. Satu aja le hadis. Kalau hadis ya hadis, kalau dalil Al-Quran ya Al-Quran ya. 3, 2, 1. Oke, waktu habis, silakan diletakkan itunya ya. Kita langsung presentasi anak-anak ya. Siapakah yang akan mendapat giliran presentasi terlebih dahulu? Kelompok 3. Ya. Kelompok 3 sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hadis. Berbunyi, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau pohon, kemudian ada burung atau manusia atau binatang yang lainnya yang memakan buah dari tanaman atau pohon yang ditanam.
melainkan itu akan terhitung sebagai sodako buat mereka yang memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, isinya berarti tentang apa? Isinya, kita harus menanam pohon karena pohon sangat penting bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya. Oke, baik. Kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya, kita harus menjaga lingkungan. Jika tidak Bahwa Islam apa? Menyuruh kita apa? Bahwa Islam? menyuruh kita untuk menjaga lingkungan kita. Oke, sudah. Jika tidak kita, siapa lagi untuk menjaga lingkungan ini? Baik, betul. Tepuk tangan silakan disebutkan. Oke. Jika tersalah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya. Nah, anak-anak dari tugas yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi bahwa tadi ada anjuran untuk apa, anak-anak? Menanam pohon. Berarti Islam mencintai kita untuk peduli lingkungan enggak? Iya, betul. Islam mengajari kita untuk peduli lingkungan. Baik, selanjutnya. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaifan wa tama'a inna ahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahu Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dengan kepada orang yang berbuat kebaikan. Isinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Jadi kesimpulannya teman-teman, manusia dilarang merusak bumi dan harus berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh berharap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kesimpulannya dari kelompok 1 tadi, Islam bagaimana? Mengajarkan atau melarang peduli lingkungan? Kelompok 1? Mengajarkan. Ya, kesimpulannya berarti 2 kelompok sudah sepakat ya. Selanjutnya. Ya. Oke. Baik. Kelompok 4. Silakan kelompok 2. Durasi yuk, semuanya bergegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita mau mempresentasikan hadis tentang peduli lingkungan. An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kesimpulan tentang orang-orang yang bertakwa, isinya orang yang berbuat kebaikan. Hadis, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kekerasan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Kesimpulannya, umat Islam harus menghindari perbuatan yang merusak bumi dan berbuat kebaikan. Umat Islam harus menghindari perbuatan yang merusak bumi. Al-A'raf. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Larangan merusak bumi dan pemerintah untuk berdoa. Kita harus berdoa kepada Allah. Berarti Islam bagaimana? Melarang apa tadi? Larangan merusak bumi dan Ya, betul. Jadi kesimpulannya dari kelompok 3 adalah Islam melarang melakukan kerusakan di muka bumi. Tepuk tangan buat kelompok 3.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang sedikit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yaitu kelompok. Pamat. Iya, silakan Skatu. Ya, silakan. Ini keren ya, Pak. Aku opening Pak. Langsung. Presentasi dimulai dari sekarang. Salam. Halo teman-teman, sebelum kita mulai, pantun dulu yuk. Nanti semuanya bilang cakep ya. Pasran ke pasar Bapak. Pulangnya beli ketupat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ada lagi satu. Digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Apa tuh? Assalamualaikum semuanya. Surah Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Beradalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kesimpulannya adalah manusia dilarang merusak bumi dan harus berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Allah melarang manusia merusak lingkungan kehidupan dan sumber penghidupan. Bahwa Islam menyuruh kita untuk tidak merusak bumi. Bahwa kesimpulannya Islam pun tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Baik, silakan ditutup dengan salam. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keempat tadi kalian sudah menyimpulkan bahwa ajaran Islam konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Kalian diajarkan untuk apa? Untuk peduli Lingkungan. Sekarang anak-anak, saya berikan kalian waktu 15 menit. Kalian melakukan aksi nyata ya. Kelompok 1 mau ngapain? Mau mengambil daun. Oke, di biopori ya. Baik, nanti habis ini bawa video ya. Habis ini ya. Kelompok ini mau ngapain? Membersihkan hidroponik. Oke, jangan lupa di video kelompok dan vlog ya. 15 menit ya. Diingat-ingat waktunya. Ini mau ngapain? Membersihkan musola, merapikan, nyapu aja ya. Oke, yang sini mau ngapain? Menyiram tanaman. Waktu dan tempat mulai dari sekarang. Kalian harus kembali lagi dalam waktu 15 menit. Jangan lupa bawa 1 HP. Silakan. Baik anak-anak, nah ini yang sudah membuat video tadi kegiatan lingkungannya, silakan dikirim Pak Ahmad, kita tayangkan ya. Kita lihat hasil kerja tim kelompoknya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan melakukan aksi nyata mandiri dokter dan diberikan pos teori. Semuanya baik-baik ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, itu dia aksi nyata dari kelompok 1. Semoga kalian juga tergerak untuk melakukan aksi nyata ya teman-teman. Oke, baik, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Nah, ini cara peduli lingkungan yang paling sederhana, memasukkan sampah-sampah organik ke biopori atau ke lubang tanah ya. Baik, ini kelompok 4. Oke, itu ya.
kita bersih-bersih musola. Kalau musolanya bersih, nyaman nggak sholat di sana? Nyaman dong. Baik. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, apa? Itu. Ya itu ditunggu. Tuh mulai start. Start. Keliru. Ayo silakan langsung kerjakan. Alfa. Mana Pak caranya nge-scan-nya Pak? Pak, cara scan-nya gimana? Oh itu, sini. Google-nya mana? Apa? Gak punya Google, punyanya Chrome. Ya. Google kamera. Berapa nilainya? Alhamdulillah. Berapa? Jadi hasilnya 100, Pak. 100. Oke. Oke, yang dapat 100. Alhamdulillah. 90. Oke, 10. Oke, baik. Berarti nilainya bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Baik, kesimpulan hari ini anak-anak ya. Tadi kalian sudah istirahat dan baik, kesimpulan pembelajaran hari ini kalian sudah mencari tadi dalil. Dalil baik di Al-Quran maupun di Al-Hadis tadi sudah ada nemu di Ar-Rum 41. Itu tadi kesimpulannya apa? Memerintahkan untuk apa di Ar-Rum 41 tadi? Yang Ar-Rum 41 tadi ngapain? Tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Apa tadi? Surat apa lagi tadi yang sudah membuat? Al-A'raf, perintahnya juga sama, tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Tadi Al-Hadis, tadi ada yang hadis tadi perintah untuk apa? Untuk menanam pohon. Baik, anak-anak, pada dasarnya Islam sangat mengajarkan, memerintahkan untuk peduli lingkungan. Apa? Untuk peduli lingkungan ya. Baik, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan kalian menjadi anak-anak yang sangat peduli lingkungan ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdiri, bersiap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa ladina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, mari kita
tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.